Saudara, sidang gugatan pra-peradilan diajukan penyidik KPK Novel Baswedan menghadirkan Ketua KPK nonaktif Abraham Samad. Ya, kesaksian Abraham diharapkan dapat mengungkap fakta adanya kriminalisasi atau kesalahan yang dicari-cari terhadap Novel. Ketua KPK nonaktif Abraham Samad kembali muncul di hadapan publik. Kali ini Abraham hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai saksi dalam sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan penyidik KPK Novel Baswedan. Abraham adalah salah satu saksi ahli yang diajukan Novel. Kesaksian Abraham diharapkan dapat menguak fakta bahwa apa yang dialami Novel adalah kriminalisasi. Ada beberapa hal terkait dengan surat pimpinan KPK kepada pimpinan kepolisian yang meminta penundaan pemeriksaan Novel Baswedan pada saat itu. Yang Bapak maksud dengan kriminalisasi itu sebenarnya apa sih? Kriminalisasi itu begini sebenarnya maknanya ya, bahwa kasus itu sebenarnya tidak ada, sengaja dibuat-buat untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Sebenarnya intinya. Sama dengan Abraham, Novel pun siap menguak adanya dugaan kesalahan prosedur dalam penangkapan dan penahanan dirinya yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Ya, saya mesti harus optimis lah, karena bagi saya ketika proses ini disampaikan dan dari yang saya baca beberapa waktu terakhir ini, termohon menyampaikan pokok-pokok perkara, bagi saya itu menunjukkan bahwa kepanikan saja. Novel Baswedan menggugat ke Bareskrim, Kapolri, dan Jaksa Agung melalui pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan dilayangkan karena penangkapan dan penahanan Novel dalam kasus penganiayaan di Bengkulu dianggap tidak sah dan melanggar prosedur. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Ketua KPK nonaktif Abraham Samad dihadirkan sebagai saksi ahli dalam gugatan pra-peradilan yang diajukan penyidik KPK Novel Baswedan. Lantas hal apa saja yang disampaikan oleh Abraham Samad? Tadi kita akan tanyakan kepada rekan kami Firza Radwitami saat ini. Firza, apa saja pokok dari kesaksian Abraham Samad tadi? Ya, tentu memang Abraham Samad, Ketua KPK nonaktif, menjadi satu dari 5 saksi yang dihadirkan oleh pemohon dalam hal ini Novel Baswedan dalam sidang pra-peradilannya di hari keempat ini. Abraham Samad tadi menjelaskan setidaknya ada 2 poin penting yang kami catat. Yang pertama adalah menjelaskan mengenai kenapa Novel Baswedan tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri pertanggal 20 dan 26 Februari 2015. Abraham Samad menyatakan bahwa Novel Baswedan saat itu sedang menjalankan tugas di luar kota atau tepatnya di kota Manado, sehingga hal ini yang membuat Novel Baswedan tidak bisa hadir dalam panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Jadi Novel Baswedan bukannya sengaja atau tidak hadir tanpa ada alasan, namun dijelaskan oleh pimpinan KPK saat itu, yakni Abraham Samad, bahwa Novel tidak hadir karena memang sedang menjalankan dinas di luar kota. Lalu yang kedua juga yang menarik adalah terkait dengan status dari kasus Novel Baswedan. Pada tahun 2012 atau tepatnya saat Novel Baswedan ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri, saat itu ada pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah petinggi dari lembaga negara di Indonesia, digagas oleh Presiden kala itu Susilo Bambang Yudhoyono dengan dihadiri Kapolri Timur Pradopo, Mensesnek Sudi Silalahi, dan juga Abraham Samad. Dalam pertemuan itu Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa kepolisian harus menghentikan kasus dari Novel Baswedan karena tidak sesuai timingnya atau waktunya, dan hal ini akhirnya ada keputusan yang ditindaklanjuti dengan dihentikan dari kasus Novel Baswedan. Dan saat pergantian kepemimpinan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dari yang awalnya dijabat oleh Timur Pradopo menjadi dijabat oleh Sutarman, Abraham Samad kembali mempertanyakan mengenai status dari Novel Baswedan karena saat itu ada sekitar 27 anggota kepolisian yang ingin mengajukan untuk pensiun dini dan ingin mengabdikan diri mereka sebagai pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi, salah satunya adalah Novel Baswedan. Abraham Samad lalu mempertanyakan mengenai kepastian dari 27 pegawai dan juga
bagaimana status dari Novel Baswedan kala itu. Dan Sutarman yang saat itu sudah menjabat sebagai Kapolri juga menjelaskan bahwa keputusan yang sewaktu itu tahun 2012 diambil oleh Susilo Bambang Yudhoyono adalah keputusan akhirnya diambil oleh institusi Polri dan bukan keputusan pribadi semata. Dan hal inilah yang akhirnya menjadi jelas dari Abraham Samad bahwa sebenarnya kasus dari Novel Baswedan sudah berhenti pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun yang menjadi permasalahan adalah saudara bahwa tidak ada surat penghentian dari kasusnya atau surat penghentian penyidikan atau tidak SP3, sehingga penghentian ini hanya dari lisan Susilo Bambang Yudhoyono saja, Timur Pradopo dan juga Sutarman. Tidak ada administrasi atau surat yang dikeluarkan hitam di atas putih. Dan juga ketidakjelasan dari kasus Novel Baswedan ini juga sebenarnya tercermin di tahun 2015 ini saat pada penahanan dan juga penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri kepada Novel Baswedan tanggal 1 Mei 2015 saat Joko Widodo saat itu meminta agar tidak ada penahanan, dan Badrodin Haiti selaku Kapolri juga mengakomodir hal tersebut. Namun ternyata yang terjadi di lapangan adalah Novel Baswedan diperiksa dengan juga menggunakan baju tahanan dan juga dengan ada surat penahanan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Teguh. Firza Radwitami, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.